Halo teman edukasi, kembali lagi di Edukasi Borneo. Nah, kali ini aku bakal ngebahas siapa ilmuwan terpenting dalam sejarah matematika. Apa sih yang pertama kali ada di pikiran kamu ketika mendengar matematika? Mungkin sangat beragam ya. Tapi, berdasarkan pengalaman bertemu dengan pelajar-pelajar di Indonesia, banyak yang menganggap matematika adalah ilmu yang paling rumit, susah dimengerti, bahkan entah akan berguna untuk apa. Matematika selalu menjadi momok yang menakutkan bagi kebanyakan orang, padahal secara prinsip matematika adalah sebuah metode dalam berpikir dan bernalar. Dengan matematika, manusia dapat memutuskan suatu ide benar atau salah. Sebagai ilmu yang selalu menjadi momok menakutkan di kalangan pelajar, matematika justru semakin menarik untuk dicari tahu asal-usulnya loh. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan berkenalan dengan bapak matematika dunia, yaitu ilmuwan muslim penemu aljabar dan angka nol, yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizm yang saat ini dikenal dengan nama Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun, ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama algoritmus atau algoritma. Saat masih kecil, orang tua Khawarizmi membawa pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khawarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmu. Hingga pada saat ia remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, Al-Khawarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Bait al-Hikmah adalah lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Setelah masa Khalifah al-Rashid berakhir dan digantikan oleh Khalifah al-Makmum pada tahun 813 sampai 833 Masehi, Baghdad terus menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Mewarisi kecintaan pada ilmu pengetahuan, Khalifah al-Makmum sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci peradaban. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga meriset ilmu pengetahuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu dari Yunani, India, bahkan sampai ke Romawi. Kecintaan Al-Khawarizmi pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani loh. Setelah mahir dan menguasai bahasa-bahasa itu, Al-Khawarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku, seperti buku India yang berjudul Siddhartha yang berisi ilmu astronomi, ia terjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian buku berisi ilmu geografi yang ditulis oleh Ptolemeus, seorang ilmuwan Yunani, pun berhasil ia terjemahkan. Karena kemampuannya dalam menerjemahkan buku-buku tersebut, membuat pengetahuan dan pemikiran Al-Khawarizmi dalam bidang sains semakin berkembang. Keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun membuat Al-Khawarizmi melahirkan banyak karya. Nah, karya terbesarnya adalah Aljabar. Bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab, Al-Jabr wal Muqabalah atau The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing menjadi fondasi penting dalam aljabar di era modern. Aljabar juga menjadi materi yang banyak dipelajari di dunia sampai saat ini. Karyanya ini tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diophantus. Berangkat dari karya Diophantus tersebut, Al-Khawarizmi menemukan banyak sekali permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar tersebut. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kontangen, juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itu, Al-Khawarizmi dinobatkan sebagai bapak aljabar. Bahkan pemikiran Barat pun mengakuinya. Seperti menurut matematikawan Barat, Krenz, dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khawarizmi Algebra, Krenz mengatakan bahwa Al-Khawarizmi lebih banyak menyandang gelar Bapak Aljabar dibanding Diophantus. Al-Khawarizmi juga menjadi orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Bukan cuma itu loh teman-teman, ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Al-Khawarizmi juga telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka termasuk angka 0 tersebut. Nah, karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jam wa Tafriq bi Hisab al-Hain atau The Book of Addition and Subtraction According to Hindu Calculation.
Di dalamnya, Al-Khawarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khawarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0. Ia membahas sejarah angka-angka tersebut. Nah, melalui buku karya pemikiran Al-Khawarizmi ini, orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkannya menghitung kelipatan 10, 100, 1000, sehingga seterusnya. Bukan hanya aljabar loh, Khawarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar banget untuk perkembangan teknologi hari ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Dari semua karyanya dalam bidang matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, kini Al-Khawarizmi pun dinobatkan sebagai bapak matematika. Nah teman-teman, jadi begitulah kiranya gambaran tentang bapak matematika kita ini. Tentunya Al-Khawarizmi ini dapat menelurkan karya-karya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, didasari rasa ingin tahu dan keterbukaannya terhadap pemikiran-pemikiran asing. Selain itu, kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid sampai Al-Makmum yang mencintai ilmu pengetahuan membuat Al-Khawarizmi bisa terus mengembangkan pemikirannya. Jadi, kita bisa banyak belajar loh teman-teman dari semangat dan kegigihan Al-Khawarizmi dalam memperdalam ilmu pengetahuannya. Nah teman-teman, jadi segini dulu video dari kita. Kalau kalian merasa ada yang kurang, kalian bisa banget langsung komen di bawah untuk video apa lagi yang bakal kita buat selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel YouTube kita ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.